isi ya. Insya Allah menjadi barokah bagi donaturnya, untuk keluarganya, juga untuk para santri, para pengurus takmir, dan semua yang memiliki kepentingan dakwah bersama kapal Masjid Imam Balki. Oh, saya tambahin kapal, Pak. Kan dakwah itu kendaraan ya, Bu. Insya Allah menjadikan saksi ya, menjadi saksi kita kelak amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Insya Allah maksimal jam berapa? Jam 9? Berani sekali sampai jam 9. Oke, sampai setengah 9 lah ya, kayak kemarin ya. Kurang lebih insya Allah kita sudah memulai tadi fitrah dan kesehatan mental menurut Islam. Baik, apa tadi? Dua fondasinya. Yang pertama, asasnya adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa semua manusia yang dilahirkan itu memiliki warna kesucian, dan itu adalah tauhidullah. Ya, hatta dia lahir dari keluarga non muslim, walaupun anak-anak lahir di Israel sekalipun, nah itu anak-anak tetaplah dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang mukmin, maka kita harus terus ya menjaga dan juga menghormati eksistensi semua manusia. Ya, makanya salah satu maqasid syari'iyah itu adalah tujuan agama, dan setiap hamba Allah yang ingin diakui kesehatan mentalnya oleh Islam, maka dia harus menjadi bagian dari pendukung maqasid syariah. Nah, ini nggak masuk dengan psikologi umum karena beda ya. Ini teman-teman di psikolog umum juga sudah sampaikan ke kami ya. Kita sharing-sharing bahwa memang eksistensi keilmuan hari ini itu adalah terpisah dengan agama. Artinya ada sekulerisme, pemisahan antara sains dengan agama. Nah, ini yang menjadikan problem kehidupan hari ini tidak kunjung selesai. Ya, Prof. Alatas menyampaikan itu the confusion of knowledge istilahnya. Ada kekacauan ilmu yang tersebar dan dijadikan keyakinan hari ini oleh sistem pendidikan di dunia ini. Kan ilmu itu akan menghasilkan satu pemahaman. Pemahaman akan melahirkan keyakinan. Nah, keyakinannya kalau ilmunya keliru, confused, maka dia akan berbuah perilaku dan mentalitas yang keliru. Disitulah akarnya. Kenapa hari ini banyak masalah kesehatan mental. Diawali dari tadi kelirunya ilmu, pemahaman, kemudian menggeser fitrah kehidupan, akhirnya banyak manusia yang menyelisih fitrah. Setiap apapun amalan yang menyelisih fitrah, dia pasti membuat luka. Apakah itu di keluarga, kemudian nanti di relasi kehidupan di kantor, itu pasti menimbulkan luka. Bahkan walaupun itu menjadi hegemoni. Hegemoninya apa? Misalkan dulu zamannya Rasulullah, hegemoninya zaman jahiliyah. Umumnya masyarakat Makkah meminum khamr misalkan, atau secara kultur perempuan itu rendah sekali dulu. Hegemoninya seperti itu dianggap normal. Kalau bahasa sekarang tuh comfort zone, zona nyaman, tapi sebenarnya dia keliru. Contoh lagi, simple, nih praktik dalam kehidupan saya.
Mohon maaf, ada yang ngerokok di sini misalkan? Nggak ada ya? Di luar sana berarti ya. Bapak, ibu ya, kita ya biasanya kalau ke kamar kecil ya, BAB itu kan lama. Biasanya yang ngerokok itu sambil ngerokok Pak. Awalnya di dalam kamar mandi itu bau rokok, tapi karena kita udah lama di situ, lama-lama biasa. Udahlah bau rokok ditambah bau BAB, lama-lama biasa. Nanti bapak ibu kalau udah selesai keluar kamar mandi, seger ya rasanya kan? Wah seger ya. Karena apa? Tadi sudah comfort zone di kamar mandi. Jadi kalau ada sistem yang kita melihatnya itu menyelisihi fitrah sebenarnya, tapi kok comfort zone atau nyaman, berarti ada pertanyaan, ada yang salah dalam diri kita. Termasuk pergaulan. Pergaulan kalau kemudian hari ini tuh udah biasa bonceng sana, bonceng sini gitu kan. Itu menurut mereka biasa. Kemarin kita sampaikan bahwa salah satu penyebab kerusakan moral adalah anak-anak yang tidak dikendalikan syahwatnya. Nah, syahwat ini salah satunya adalah syahwat dengan lawan jenis. Kalau dari kecil pendidikan fitrah ini tidak dibina, dia akan biasa berpegangan selawan jenis. Mungkin waktu kecil masih nggak ada perasaan apapun, pegangan sepupu ya, sepupu itu non mahram. Terus kemudian saudara jauh gitu ya, teman-teman, nggak masalah main bareng karena anak biasa pegang tangan. Lama-lama besar bersama, boncengan, kuliah bareng. Lama-lama kok ada perasaan di sini ya. Nah itu karena dia menyalahi fitrah. Harusnya dijaga, ada jarak, ada batas, tidak diberikan batas. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Yaitu apa tadi? Keluar dari fitrah. Jadi setiap yang menyelisih fitrah pasti membuat luka, pasti mendatangkan kesedihan, pasti mendatangkan kegelisahan dan penderitaan. Nah, itu kalau dikonversikan kepada dosa, itu dosa. Apapun yang menyelisih fitrah berdosa. Contoh fitrah tauhid, Allah itu dituhankan. Nah, kita nggak mentuhankan Allah, berdosa. Kita menyelisih fitrah keimanan. Jadi fitrah itu ada banyak elemennya. Ada 8 aspek kurang lebih. Ya, pertama fitrah keimanan. Yang kedua fitrah jasmani, termasuk tumbuh kembang anak sebagai seorang laki-laki. Kita harus mendidiknya sesuai dengan seksualitas laki-lakinya itu. Atau ini ada di klaster lagi sebenarnya, lebih spesifik, fitrah seksualitas atau gender. Fitrah jasmani diantaranya adalah sebagai seorang laki-laki maka bajunya juga laki-laki. Kemudian sebagai seorang manusia maka kita harus menjaga ya, hifdun nasl, hifdun nafs, menjaga jasmani dan nyawa kita. Kalau jasmani kita terluka, ya kalau tangan nggak apa-apa, tapi kalau kepala yang terluka, nyawa yang terancam. Nah, salah satu maqasid syariah itu hifdun nafs, menjaga jiwa. Yang jiwa ini pasti terikat dengan jasmani atau raga. Nah, itu fitrah jasmani. Kemudian fitrah perkembangan. Ya, perkembangan tadi hubungannya sama intelektualitas. Anak itu porsinya pendidikan 0 sampai 7 apa nih? Apakah langsung di drill, kamu harus hafal 30 juz, harus hafal ya, hadis ya. Kemudian harus hafal apa lagi? Apakah seperti itu dengan target? Atau bagaimana sebenarnya fitrah perkembangan? Nah, terus kemudian fitrah belajar. Seringkali kita punya anak-anak
tidak sengaja maupun sengaja, seringnya tidak sengaja kayaknya, karena kita masih harus banyak belajar ya orang tua. Anak-anak itu fitrahnya usia 3, 4, sampai 5, 6 tahun itu, dia itu punya ego yang tinggi dan ingin melakukan pekerjaan apapun sendiri, termasuk nulis. Sini adik bantuin nulis, tapi sebenarnya tulisannya juga belum bisa bagus ya. Atau nyapu, menyapu itu, sini adik mau bantu nyapu, tapi sebenarnya belum bisa nyapu. Nah kadang-kadang ya, cuci piring juga sama. Sini adek mau bantuin cuci piring ya. Kadang-kadang kita orang tuanya nggak sabar. Jangan, nanti pecah. Nah ini mematahkan fitrah belajar dia. Jadi encouraging ya, perasaan untuk belajar ya, haus dengan ilmu dan pengalaman itu sebenarnya fitrah manusia. Ya kitalah yang kadang-kadang kalau orang tua nggak sabaran, akhirnya kayak bunga yang lagi mau tumbuh diperukes, dibonsai. Yang harusnya bisa besar, dia terpaksa harus cuman kecil. Akhirnya nanti pas sudah dewasa atau remaja atau pemuda, kok anak saya nggak mau bergaul gitu ya? Kenapa ya? Kok anak saya pemalu gitu ya? Nggak mau curhat sama saya. Dulu mau curhat, dulu mau berkarya, kita sendiri yang mematahkan ya. Kok introvert ya? Makanya ada penelitian yang menyebutkan introvert itu adalah salah satu akibat sebenarnya dari pengasuhan yang terlalu dominan orang tuanya, sehingga anak merasa kurang percaya diri. Nah ini panjang juga pembahasannya. Lanjut ya. Kemudian fitrah belajar, fitrah seksualitas atau gender sesuai dengan kelamin. Jangan sampai anak perempuan dididik dengan cara laki-laki, nggak boleh. Nanti dia akan lupa dengan tugasnya, lalai atau tidak tahu. Juga jangan sampai anak laki-laki terlalu banyak dipegang perempuan. Nanti apa? Nanti melambai. Ada penelitian tuh dari BKKBN ya, terus kemudian data dari guru-guru saya. 70% ya, 60-70% di Jakarta mungkin 5 tahun yang lalu. Kenapa ada anak laki-laki yang melambai atau yang lemah gemulai, atau setidaknya dia tidak punya ketegasan? Karena kurang sosok ayah dalam pengasuhan. Nah, maka memberikan asupan pendidikan ayah ya, sosok ayah mendidik dalam pengasuhan terlibat itu juga fitrah kebutuhan anak. Kalau kita tidak menghadirkan sengaja atau tidak sengaja, nah kita harus segera bertobat. Nah ini dalam kondisi rumah tangga utuh nih. Gimana pertanyaan kalau rumah tangga nggak utuh? Nah itu jadi kacau lagi. Makanya agama kita itu sangat indah ya, tentang menjaga ya. Kalau saya sampaikan ke teman-teman dulu, satu hal saja tentang agama kita itu adalah tentang menjaga perjanjian. Itu saja aktivitas agama. Pertama, perjanjian kita dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang kedua, ya dalam kitabul uqud itu perjanjian yang paling agung di dunia ini adalah pernikahan. Maka menjaga apa? Menjaga pernikahan itu, rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu fondasi rumah tangga. Bahkan diisyaratkan ya, ada 3 perjanjian yang agung yang disebut mitsaqan ghalidha. Itu cuma ada 3 itu di dalam Quran. Pertama, perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah. Dan ini contoh perjanjian yang tidak pernah dikhianati. Pernahkah teman-teman tahu ada nabi yang berkhianat kepada Allah? Nggak ada. Kalaupun ada, ngambek nabinya. Siapa? Nabi siapa yang ngambek? Yunus. Lalu Allah bilang, ya kan, dalam Quran, dalam firman-Nya, ceritanya Yunus itu bahasanya gini sebenarnya. Kamu kira saya nggak bikin perhitungan? Gitu. Yunus ngambek nih. Pergi dia kan, meninggalkan kaumnya ya, kata Allah begitu. Dia pikir kita nggak ngasih perhitungan.
ternyata diberikan ujian ya. Nah, itu bentuk ujian para nabi yang begitu beratnya dakwah sehingga kalau nggak tahan ngambek minimal maksimal ya, nggak mungkin berkhianat kan. Akhirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya Yunus ngaku, ya Allah, aku salah ya Allah, maaf ya Allah. Yunus itu yang kalau dalam akal sehat, masuk akal itu nggak masuk akal bisa selamat ya. Di dalam kegelapan malam, di dalam samudra, di perut ikan paus, itu nggak ada yang bisa nolong. Akal sehat mana lagi yang bisa menolong? Nggak ada. Tapi ternyata bisa karena pakai logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, logika keimanan. Sama kayak tadi, ini kan sama kasusnya kayak tadi iblis. Masuk akalnya adalah memang harusnya iblis itu wajar kalau nggak mau menghormati Adam ya, karena dia lebih senior, lebih lama beribadah, memimpin para malaikat. Masuk akal memang. Tapi bukan begitu cara iman bekerja gitu. Yang diminta oleh Allah adalah aslim taslam, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan itu adalah fitrah, kehidupan fitrah manusia. Nah, maka semua yang menyelisih fitrah akan menjadi luka. Kalau dalam parenting akan menjadi toxic parenting. Nah, kalau dalam berelasi ya akan menjadi toxic relationship. Nah, menimbulkan dosa, masalah, konflik, pertikaian. Nah, itu pasti yang berhubungan dengan perselisihan atau menyelisihi fitrah. Berikutnya fitrah ego ya, individualitas dan sosial. Kadang kita itu lupa bahwa anak-anak itu harus kita didik egonya, keteguhan jiwanya. Kalau tidak, maka nanti anak-anak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya misalkan, ayo dong, ya kan? Nanti di pergaulan, kamu tuh nggak maco kalau nggak pakai sabu-sabu, misal gitu ya. Yang anak kita nih, kalau dia punya ego yang kuat karena pendidikan fitrah kita benar, enggak, itu tidak boleh, itu haram. Tapi kalau dia nggak punya keteguhan fitrah, ego, merasa nggak enak, takut dijauhin temennya, akhirnya melakukan. Sama, ini circle-circle teman-teman yang geng-geng minum, ya mohon maaf, misalkan termasuk yang ya ahlul hisab. Saya dulu juga pernah dulu sudah tobat. Sudah tobat lagi. Karena daripada buat beli itu, Pak, mending buat nabung emas ya. Benar nggak? Iya, 1 bulan habis berapa itu? Ratusan ribu kan ya? Bahkan jutaan. Coba kalau dikonversi ke emas jadi 1 gram. Nah, ya kan? Termasuk dalam finansial, Pak. Fitrahnya manusia itu suka emas. Disuruh milih uang deh, kertas ya, uang kertas 100.000 atau 300.000 sama emas 0,5 gram, atau sama-sama di harganya. Uangnya 500.000, emas 0,5 gram. Diminta milih, Bapak milih mana? Emas. Ya karena Allah sudah mendesain kehidupan itu untuk harta kita, untuk dijagain, nilainya itu emas pakainya. Nah, maka kalau kita ada yang terbuai dengan fiat money, itu pertanyaan besar. Hati-hati inflasi ya. Nah, itu fitrah. Lanjut ya, fitrah bakat berikutnya. Ada yang hafal? Kul ya'malu ala syakilah. Ini surat berapa ya? Iya, hafal gak? Nah, betul. Itu isyarat bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan syakilah, bakat yang dimiliki untuk apa? Menemukan ahsanu amalan. Nah, ini definisi kedua dari ahsanu amalan. Tadi yang pertama kan cara merespon ujian ya. Nah, yang kedua adalah menemukan panggilan hidup.
Nah itu ahsanu amalan. Tidak semua orang suka menggambar. Makanya ada banyak bidang. Ada yang jago arsitek, ada yang jago main bola, ada yang jago politik, ada yang misalnya contoh Bilal bin Rabah. Pernahkah ketemu Bilal bin Rabah jadi gubernur? Tidak. Karena memang keahlian Bilal di amalan, keteguhan amalan yang paling mulia. Salah satunya amalan mulia itu muadzin. Teman-teman kalau jadi muadzin, pahalanya lebih gede dari imam. Kalau imam kan harus punya bekal hafalan ya, harus khusyuk. Muadzin cukup dengan adzan, pahalanya lebih gede dari imam. Nah, habis ini royoan jadi muadzin. Nah itu Bilal, dia pertama mencari amalan-amalan yang utama, dan beliau dapat itu dan dipertahankan sampai ada peristiwa meninggalnya Rasul. Kemudian Abdurrahman bin Auf, keahliannya apa? Berniaga. Nah itu syakilahnya. Umar dalam kepemimpinan pemerintahan. Nah ini temukan. Nah nanti ada khusus mungkin lanjutan ya, bagaimana fitrah ini di breakdown agar kita masing-masing menemukan panggilan hidup. Ya kalau kawan saya itu istilahnya bilangnya RKU, rencana kontribusi unggulan dari kehidupan kita. Kita mau jadi apa? Gitu. Nanti 10 tahun lagi, 20. Jadi ulama boleh, harus malah. Salah satu ya hadis disebutkan, kalau kamu bisa jadilah ulama. Nah, itu perintahnya itu. Tapi kalau nggak bisa, jadilah penuntut ilmu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kalau nggak bisa lagi, jadilah pecinta orang-orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, kalau nggak bisa lagi, ya jadilah mustami, pendengar. Ya nggak nuntut ilmu itu kan dituntut dengan mulazamah ya. Harus ada waktu, ada 6 kaidah menuntut ilmu ya. Ala la tanalu illa bisitah. Nah, nggak semua orang punya waktu untuk menuntut ilmu. Seperti persaudaraan ada dua orang bersaudara, saya lupa namanya. Atau setidaknya sahabat Nabi juga ada, namanya Abdullah ya, Abdullah ibnu saya lupa. Namanya Abdullah, sahabat satunya ini saudagar. Kalau nggak salah anaknya Abdurrahman bin Auf, itu namanya Abdullah. Nah ada banyak nama Abdullah dulu kan. Nah itu dia memang disetting untuk menuntut ilmu. Yang nyari uang bapaknya saja atau saudaranya saja. Karena apa? Memang waktu butuh dialokasikan. Nah maka kalau nggak bisa, jadilah pendengar, mustami. Jangan jadi yang kelima. Fatahlak katanya. Dia disebutkan, kalau kamu nggak bisa jadi 4 itu, minimal kamu jangan jadi yang kelima. Apa? Orang yang membenci atau mengganggu para penuntut ilmu, mengganggu syariah. Nah ini orang-orang sakit mental, sakit jiwa dari pandangan Islam ya. Makanya kurang lebihnya mungkin itu ya. Ini sebenarnya masih banyak dan perlu bisa lebih sistematis sesuai tema, detailnya bagaimana. Cuman waktunya kan mepet ya. Mungkin lebih seru kalau kita dialog, tanya jawab ya. Paling satu lagi yang perlu difahami, nanti akan ada satu khusus juga topik tentang esensi manusia ya, hakikat manusia. Jadi di antara fitrah itu semua, maka kita harus menemukan bahan bakar terbesarnya untuk meraih fitrah itu apa dalam diri kita manusia itu. Apakah jasad, ataukah akal, ataukah qalb, atau ruh. Nah itu harus ketemukan. Nah ternyata esensi manusia itu ada di ruh. Ya kan Allah menyampaikan ya, yas'alunaka 'anir ruh ya. Terus kemudian gimana? Kulur ruh min amri rabbi. Makanya ada ulama menyampaikan, kalau sabarnya bin nafs itu kita pasti akan tergoncang dan rata-rata kolaps.
sabar mengandalkan nafs diri kita. Aku punya punya jiwa yang kuat, aku harus kuat, aku sabar. Ini kalau kita tidak memahami konsep ruh ya, kebersarahan, tawakal kepada Allah, kita nanti akan terus diuji tuh, nggak selesai-selesai, sehingga nanti sampai pada titik dimana mata nasrullah. Nah tapi kalau udah sabar birruh, kita sedang menyandarkan diri kita kepada yang maha tak terbatas. Ruh itu kan nggak ada habisnya, nggak mati. Jadi kita nanti ini akan hidup terus dari alam ruh sampai kembali lagi ke Allah itu dalam bentuk ada ruhnya tapi juga ada nafsnya. Jadi, nah itu nanti pelajaran berikutnya lah ya. Panjang insya Allah. Nah maka temukan ruh kita nih. Ruh yang bahan bakar ruh itu adalah tauhidullah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din. Nah ini yang menjadikan roh kita punya ego yang positif ya, yang kekuatan pribadinya adalah keteguhan keimanan. Dan ini fondasi kesehatan mental sebagai seorang mukmin. Ketika ruhnya lemah, pasti goncang, jiwanya goncang. Nah akhirnya galau, anxiety ya, depresi, apalagi ujungnya bunuh diri, naudzubillah. Orang-orang yang mentalnya terganggu dan toksik ya, kena penyakit, dia kalau tidak dibantu, dia akan melakukan perbuatan yang menzolimi dirinya, apalagi orang lain. Pasti orang yang terluka, mentalnya sakit, dia lebih mudah berbuat salah, lebih mudah melukai orang lain. Itu udah rumus. Makanya kalau ada orang menyakiti kita itu kalau mau setting diri itu, oh dia sedang, jiwanya sedang sakit, mentalnya sedang terluka, makanya dia melukai orang lain. Nah, tapi kalau kita juga lagi sakit, apa lo, jadilah berantem, plek-plek. Sama-sama sakit berarti, ya kan, di jalan gitu ya. Atau lagi emosi di mana? Pernah nggak ya? Pernah. Saya juga pernah. Ya itulah ya, iman itu yangkus wa yazid ya. Yazidu bit ta'ah wa yangkus bil maksiyah. Baik, mungkin itu dulu. Masih ada 15 menit insyaallah untuk diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin ada pertanyaan, sharing atau sanggahan. Alat, nah, fisik manusianya itu memang diciptakan dari segumpal darah atau nanti mintin dari tanah. Tapi softwarenya, ruhnya itu Allah tiupkan. Nah, di kehamilan usia berapa ya? 4 bulan ya. Makanya kalau ada kaidah kedokteran, menggugurkan bayi itu boleh selama belum ada ruhnya. Jadi 4 bulan ke bawah. Kan sudah ada sekarang penelitian melihat perkembangan janin. Nah, trennya ini bagus nggak? Kalau nggak bagus, silakan diberi opsi mau digugurkan atau enggak. Nah itu sebelum 4 bulan, ulama ada yang menyebutkan boleh, karena belum ada ruhnya. Tapi ada juga pendapat yang nggak boleh, jangan. Kan itu Allah yang rezekikan. Konsekuensinya gimana model anak nanti ya kita hadapi, kita terima. Nah gitu ya. Jadi ruh itu nanti, makanya ada kitab Ibnu Qayyim tuh menulis satu kitab khusus ya tentang ruh. Nah, nanti kita belajar lah ya, insya Allah. Nah jadi ruh ini adalah sifatnya abadi, tapi keabadiannya bergantung kepada yang maha abadi gitu ceritanya. Jadi bukan kemudian abadi berarti sama kayak Allah loh, enggak. Itu nanti sesat lagi akidahnya. Enggak. Saya pun masih belajar karena ruh memang Nabi Muhammad juga kan illa qalil, cuman sedikit saja yang diberikan pengetahuan tentang ruh. Artinya nanti memang harus ada panduan ya. Nanti kita bedah kitabnya Ibnu Qayyim tentang konsep ruh.
bagaimana kematian. Setelah mati ini ruhnya gimana perjalanan? Itu ada. Oh, setelah jasad terpisah nih dengan ruh, itu nanti ruh itu naik di bawah malaikat. Kalau dia rohnya orang solih, dia mengetuk pintu disambut penduduk langit. Tapi kalau ruhnya itu orang-orang yang fasik, bahkan munafik atau kafir, ruhnya itu akan dilaknat penduduk langit. Nah, itu ada tuh semua. Ya nggak usah jauh-jauh meninggal, kita tidur itu ruh kita keluar. Nah ini bentuk ya, apa ya? Kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi salah satu bukti iman kita itu adalah beriman kepada yang gaib. Salah satunya itu tadi, kita memiliki elemen ruh yang tidak bisa tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Nah, gitu ya, insya Allah. Baik. Ya, monggo Pak. Oh ya, ruh sama nyawa. Hewan itu punya nyawa, tapi spesifikasi ruhnya berbeda dengan manusia. Orang tidur itu masih bernyawa, tapi ruhnya sedang keluar. Memang agak gimana ya Pak, saya juga masih belajar ya. Tapi nyawa itu kan istilah, kalau bahasa syariat itu nafs sebenarnya. Ya ayatun nafsul mutmainnah, jiwa ya, nyawa kan jiwa Pak ya. Misalkan korban jiwa ya, korban nyawa ya Pak ya. Nah jiwa itu nafs. Nah jiwa itu bertemunya ruh dengan jasad, itu jiwa. Jadi kalau jasad saja, ya nggak ada gunanya tuh, mayat. Tapi kalau diisi dengan ruh, dia menjadi jiwa. Nah, diikat dalam bentuk kehidupan tadi. Nah, disinilah kemudian ada keinginan, ingin jadi kaya, ingin jadi presiden, ngotak-ngatik aturan, ingin jadi orang soleh, bisa juga, ingin nikah, ya. Nah, di sini nih ujian kehidupan di nafs ini. Makanya nafs terbagi kan, nafs amaratun bisu, nafsul lawamah, ya, nafs mulhamah, kemudian nafsul mutmainnah. Nah, di sini nanti kita pelajari state apa sih ketika kita sedang begini itu termasuk yang mana gitu. Jadi intinya dari dua ruh sama nyawa itu berbeda. Iya. Kalau nyawa relevansinya dengan jiwa, korban nyawa, korban jiwa, berarti jiwa itu nafs. Jiwa itu adalah ketemunya ruh dengan jasad, ruh dengan jism, menjadi nafs, jiwa. Nah jiwa ini wujudnya manusia, ada badannya, ada gerakannya. Nah ini jiwa, gitu. Memang nanti perlu lanjutan Pak. Nggih. Ada malaikat kabut kan. Betul. Sedangkan Allah meniupkan ruh, bukan meniupkan nyawa. Betul. Makanya ruh tadi elemen dari Allah ditiupkan, ketemu jasad menjadi jiwa. Jiwa ini loh yang diuji oleh Allah. Jadi pertanggungjawaban sampai akhirat nanti kepada jiwa, bukan ruh. Yang ada dosa, ada pahala itu jiwa ini. Nah jiwa ini kalau dia mau, contoh misalkan, yang menginstruksikan kita ikut ngaji konseling itu ruh. Ruh yang apa? Yang punya iman dan punya gizi tauhid. Gizinya ruh itu adalah ilmu agama, iman tadi, marifatullah, marifatun nabi, marifatud din. Itu makanannya ruh. Termasuk apa? Zikir. Nah ini makanan ruh. Ini kalau ruhnya disuplai makanan gizi ini terus, dia akan kuat untuk bisa mempengaruhi jiwa agar mutmainnah. Gitu. Tapi kalau ruhnya lemah, maka yang dominan jiwa itu secara default ya, aturan awal jiwa itu adalah amaratun bisu. Karena jiwa ini tarikannya lebih banyak ke jasmani, sukanya makan,
tidur, kemudian berhubungan sama syahwat. Nah, maka yang memimpin ini harus ruh, jiwa yang mutmainah tadi, ya, ruh yang terbimbing. Tapi kalau yang mimpin jiwa yang nafs amaratun bisu, ya jadinya banyak kasus sosial yang di luar sana tuh. Ibu sampai membunuh anaknya, kan nggak masuk akal. Bahkan ada anak menzinai ibunya. Nah, ini karena ruhnya mati, jiwanya amaratun bisu yang menguasai hatinya. Nah, begitu insya Allah. Nanti mungkin kita akan bedah pakai panduan kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu ada salah satu kitab beliau itu kan besar ya, Ihya Ulumuddin kan banyak ya, ada bab ilmu, bab macam-macam. Nanti ada bab namanya Kimia Sa'adah, salah satu topik di Ihya Ulumuddin. Nah, itu nanti penjelasan manusia itu ada hakikat manusia. Ada tadi ya, ruh, qalb, akal, jism. Nah, kemudian bahkan ada sudur, seperti itu. Nah, kurang lebih begitu, insya Allah. Semoga menjawab. Kalau kurang pas kita selesaikan dengan ngopi. Ada lagi? Monggo. Berarti kalau orang yang punya penyakit jiwa itu bagaimana dengan rohnya? Penyakit jiwa ya, bagaimana ruhnya? Nah, ini pendekatannya dua ya. Pertama, pendekatan agama dulu. Makanya ada metode ru'yah. Nah, itu dia membersihkan jiwa dengan konsep uluhiyah, ruh dari ruh. Nah, tapi kalau pendekatannya umum, psikologi ya, psikiatri ya, patologi ya, bersifat kepenyakitan ya, itu dia pasti nanti dikasih treatment dalam bentuk misalkan, makanya ada rumah sakit jiwa gitu. Nah, psikologi umum ini dia mendiagnosis berdasarkan perilaku. Nah, perilaku itu misalkan contoh sakit jiwa, ruhnya di mana? Nah, berarti manusia ini kan nggak cuman jiwa, nggak cuman ruh, tapi ada akal, ada hati, qalb. Orang yang sakit jiwa kemudian kita lihat mungkin ya di pinggir jalan ya, itu dia akal dan hatinya itu tertutup, sehingga dia tidak memahami bahasa ruh yang alastu birabbikum tadi. Ruhnya itu punya perjanjian ibadah loh, sehingga tidak mampu memerintahkan akalnya untuk ambil wudhu, untuk sholat, nggak mampu. Untuk menghadirkan hatinya agar punya rasa khusyuk, nggak mampu. Ditambah lagi apa lagi? Hubungan tadi udah nggak punya ilmu ya, kemudian konslet lah bisa dibilang gitu. Nah, ekspresinya lain-lain, macam-macam. Ada yang akhirnya sakit jiwa kayak di jalan ya. Kemudian ada yang stres. Ini masih stadium awal stres itu. Makanya ujungnya orang stres itu dungu. Nah, ujungnya orang dungu itu sakit jiwa. Kalau orang sakit jiwa dari lahir ada? Gimana? Orang sakit jiwa dari lahir. Sakit jiwa dari lahir. Wallahu alam. Ada sebagian ulama menyebutkan gini. Anak yang dari lahir punya potensi sakit jiwa bahkan melambai, itu dulu waktu berhubungan suami istri, ayah ibunya nggak baca doa. Jadi ada campur tangan jin dan setan di situ. Nah, mau nggak mau kita harus yakin amanu bil ghaib itu nyata. Kalau beribadah apalagi suami istri harus baca doa. Kalau enggak nanti ada investasi dari makhluk lain. Makanya cara menyembuhkan gimana? Ru'yah. Nggak bisa kan, ada suka diperiksain ke dokter mana-mana nggak bisa sembuh. Ya itu memang harus pakai tadi ya, ilmu syariah. Nah, itu makanya kami yang di bijak konseling itu ada yang ahli ru'yah, ada yang patologi ahlinya untuk psikiatri ya, itu guru saya. Terus ada juga yang psikologi umumnya tapi sudah paham agama.
ada yang praktisi, benar-benar perjalanan hidupnya memang konseling. Akhirnya dia mendapatkan hikmah dari perjalanan pengalaman, ilmunya dapatin dari lapangan. Nah, dan juga backgroundnya konseling dari psikologi Islam atau counseling and Islamic education. Nah, jadi macam-macam, ada yang hipnoterapi, itu metode. Nah, gitu ya. Jadi bagus sih pertanyaannya, unik. Cuma memang itu tantangan kejiwaan ya, menghadapi kasus sosial banyak ini kan karena masalah kejiwaan. Ya, termasuk ada loh yang sakit jiwa tapi dia presiden. Ada. Itu yang bantai di Gaza itu. Betul Pak, dia sakit jiwa itu kan ada beritanya. Psikolognya si Netanyahu, si monyetnya itu menyerah dia nanganin Netanyahu itu, maksudnya dia itu sakit jiwa itu. Nggak ada manusia, itu Fir'aunnya hari ini ya dia. Nah, tapi dia presiden. Nah, iya, karena sistem dunia inilah yang membuat orang zalim bisa jadi presiden. Tapi kalau Islam yang memimpin ya, sistem ini kita pakai kaidah sesuai fitrah. Ya, orang zalim nanti akan di treatment khusus. Nggak bisa dengan bebas menjabat di pejabat publik, nggak bisa. Nah, gitu ya. Makanya PR kita banyak. Mulai dari diri kita sendiri. Ayo kita pelan-pelan ya menyesuaikan fitrah kita. Gitu. Wah, ada banyak ini. Moga Pak. Tadi disampaikan ada 3 perjanjian suci. Nggih. Oh iya, ada yang belum Jasamin. Oke. Pertama itu antara Nabi dengan Allah. Itu yang perjanjian yang tidak pernah dikhianati. Yang kedua, Bani Israel kepada Allah juga. Dan ini contoh perjanjian yang dikhianati. Nah, ada tuh di Al-Baqarah kisahnya kan, ketika Bukit Sinai itu diangkat kan, mereka berjanji nih, udah dibuktikan banyak mukjizat untuk Bani Israel, masih bengal Pak. Sampai Bukit Sinai diangkat, kamu janji gak nih, komit gak nih sama Nabi dan Rasul berjuang? Tetap aja ada yang bengal. Coba. Saking sakit jiwanya itu Bani Israel itu. Nah, itu bukti yang contoh yang dikhianati. Nah, yang ketiga, ini yang setiap kita punya. Mitsaqun ghalidha, masalah rumah tangga. Jadi qabil tu nikaha. Nah, itu perjanjian mitsaqun ghalidha. Ketika kita mengucap saya terima nikah dan kawinnya itu, arsy Allah itu bergetar. Dan arsy ini makhluk Allah yang paling besar, yang eksistensinya itu harus dipikul oleh malaikat muqarrabin yang besar itu, sampai 4 malaikat. Bahkan nanti pas setelah kiamat sampai 8 malaikat yang mikul. Dan jarak antara telinga dan bahunya malaikat yang mikul itu seperti perjalanannya Jibril 70 tahun. Sudahlah malaikat Jibril yang hebat itu, perjalanannya 70 tahun dari telinga sampai bahunya malaikat tadi. Dan itu arsy itu bergetar Pak, gara-gara akad nikah kita. Makanya kalau ada orang yang bermudah-mudah bercerai, mencari jalan cerai, sakit jiwa itu. Dia tidak paham betapa agungnya mitsaqun ghalidha. Allah saja mengagungkan, ya Pak ya. Allah nih yang mendefinisikan, mitsaqun ghalidha itu agung, sampai arsy ini bergetar. Para nabi nggak ada yang berani berkhianat. Lah kok kita bermudah-mudah, dikit-dikit udahlah cerai aja. Nah, sekarang kita lihat tuh perceraian naik. Betapa banyaknya orang sakit jiwa, mentalnya nggak siap, punya rumah tangga, masalah dikit sama anak, capek, ya akhirnya anaknya jadi korban. Nah itu ya, jadi makanya kelas pranikah, kelas rumah tangga ini jihad kita. Musuh kita head to head langsung iblis. Ya, setan-setan tuh nggak ada yang diakui, karya-karyanya
aku sudah berbuat menggoda manusia, berbuat pembunuhan. Apa itu? Nggak ada gunanya. Aku sudah membuat orang itu mencuri. Nggak diakui. Tapi yang diakui oleh iblis, prestasi setan adalah berhasil memisahkan antara suami dan istri. Ini jelas nih nas-nas syariah bahwa pernikahan itu jihad. Ya, berjuang menjadi suami, mencari nafkah, jihad. Ibu yang bersabar mengasuh anak 0 sampai 7 dengan penuh kesabaran, jihad. Maka aneh kalau ada perempuan lebih mencari karir di luar, mengorbankan keluarganya, itu aneh. Apakah kena virus feminisme atau dia punya sakit mental yang ditimbulkan akibat dari pengasuhan yang keliru, luka pengasuhan. Nah, ini problem serius tentang rumah tangga ini. Makanya hari ini itu Bapak Ibu ya, 10 tahun lalu itu setiap 10 rumah tangga 1 bercerai. Itu 10 tahun lalu Pak. Sekarang Pak, 2023-2024 setiap 4 rumah tangga 1 bercerai. Jadi kalau kita lari pagi jogging tuh di Car Free Day, kan pasti ngelihat tuh ada banyak rumah tangga kan, pasangan suami istri kan. Nah, di antara 4 mereka itu, satunya cepat atau lambat bercerai. Ya itu tadi problemnya. Pengaruh feminisme, liberalisme, juga adanya problem mental yang tidak selesai. Ujungnya sebenarnya apa? Ilmu Pak. Ilmu rumah tangga dia nggak punya, ilmu tentang kesehatan mental nggak punya, ilmu parenting nggak punya. Akhirnya hidup dihadapi dengan perasaan, yang perasaan itu diombang-ambing oleh setan. Merasa capek, akhirnya begini-begini, pembenaran mau melakukan perbuatan ABC. Nah itulah kenapa ayo kita semangat. Kalau ada orang lagi bermasalah itu jangan dihardik. Misalkan dalam rumah tangga, suami saking stresnya sampai pengen bunuh diri misalnya, istri jangan tiba-tiba akidahnya sesat ya, jangan. Itu lagi capek, mungkin kamu kurang ngasih sayang, atau istri lagi capek-capeknya pengen bunuh diri juga, kamu ya udah dinafkahi masih sesat akidahnya, jangan begitu. Bukan kesana arahnya. Itu adalah warning capek mental. Maryam Pak, yang segitunya ibadahnya di mihrab, hamil di luar dugaan ya, bukan di luar nikah ya. Di luar dugaan. Apa beliau curhatnya pada Allah? Ya Allah, seandainya aku mati aja ya Allah. Ada di Quran. Artinya apa? Artinya kita ini kalau menemukan problem sosial bukan dihardik, bukan dipukul, tapi ayo dirangkul, ditanyain baik-baik. Pak, ada masalah apa? Misalkan kita ketemu ada, biasanya itu suka ada tuh di viral gitu, anak nangis karena emaknya marah-marah di stasiun. Nah, orang di sekitarnya jangan diem, datang, tolong anak itu, tolong ibunya. Kenapa Bu? Lagi ada masalah ya sama suaminya. Nah, karena kalau ada relasi yang bermasalah suami istri, korbannya anak, itu udah pasti rumus. Makanya kunci parenting itu sebenarnya adalah harmonisasi suami istri. Bukan yang ilmu parenting menurut ini, enggak, bukan itu. Kunci utama itu adalah, ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menghadirkan perasaan atau suasana surga yang menyejukkan mata di dalam rumah. Berarti suami istri harmonis. Nah, kunci itulah yang sering dilupakan, bahkan tidak diketahui oleh rumah tangga kebanyakan. Anak melihat, anak itu merasakan Pak, ayah bundanya berkonflik walaupun nggak ngomong, kerasa anak itu. Ini kayaknya bunda lagi kesel ya sama ayah ya. Nah, itu tahu tuh, padahal bundanya mungkin diem aja. Apalagi kalau sampai kelihatan berantem, nah, itu parah tuh.
rusak itu neuron dan secara ininya ya, ilmiahnya itu syaraf-syaraf anak itu, belum rohnya. Makanya Rasulullah menghardik kan, bukan menghardik ya, mengingatkan keras. Ada seorang muslimah sahabiah merebut bayinya ketika ngompol di gendong Rasul. Nah, ternyata Rasul bilang, jangan kasar. Ya, kasarmu ini membuat jiwa anaknya keruh. Kalau pipis ini bisa dibersihkan, tapi keruhnya jiwa itu susah dibersihkan. Nah, kalau menurut penelitian ini Pak, bentakan kita yang nggak sengaja itu merusak 3 miliar syarafnya anak. Dan ya ini berdasar penelitian, dan saya juga pernah mengalami itu ya. Saya nggak sengaja berkata keras sama anakku, anak saya tuh bengong. Itu mungkin kurang lebih adalah ekspresi dia pecah tuh syarafnya. Dan yang sudah rusak nggak bisa kembali. Hanya bisa apa? Disambung dengan makna yang berbeda. Bisa diperbaiki dengan makna yang berbeda. Yang ekspresi awalnya itu bentakan tuh dinilai sebagai sebuah serangan kepada anak, menakutkan. Ketika ayah bunda itu kemudian minta maaf, anak itu kemudian neuronnya menyambung lagi. Oh, sudah rilis nih, sudah minta maaf nih ayah bundaku nih. Sehingga kemudian kenangan itu menjadi berubah makna. Tadinya kenangan yang buruk kan, bentakan, akhirnya kenangan apa? Bahwa itu sudah selesai, sudah dimaafkan. Nah, cuman bisa begitu. Tapi tetap tuh kondisinya udah berbeda dengan yang sehat tadi. Nah, makanya kalau punya anak segimanapun anak kita jangan dibentak, jangan marah. Ini yang parah lagi kalau pagi-pagi bangunin mau sekolah. Itu nggak kerasa sambil goreng tahu tempe, bentak-bentak, teriak-teriak. Nah, ini jangan ya, jangan. Ya Allah, kalau ada satu akhlak ya, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau semua akhlak ini dirangkum jadi satu aja, la taqtub, jangan marah. Dah, cukup itu saja. Pegang teguh dimanapun berada, jangan mudah marah. Nah, insya Allah semua akhlak akan ngikut. Nah, gitu ya. Nah, maka ini yang menjadikan kita harus sadar. Ilmu kita, kedewasaan kita, gelar-gelar kita yang keren itu, prestasi kita, yang kebaikan kita itu yang kita capai, harusnya yang paling berhak menikmati manfaatnya adalah orang tua dan pasangan kita, kemudian anak-anak kita. Jangan mudah-mudah meeting sama orang lain, cari proyek, sama keluarga nggak punya waktu. Nah, ini juga confused ya. Dia tidak punya prioritas, bingung. Nah, dia nggak paham fitrah. Nah, kurang lebih begitu. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak? Monggo, kalau masih ada satu. Nggak apa-apa ya, mungkin bundanya juga izin ayah Bapak dulu, monggo. Bandel ya? Bandel apa nih Pak? Topiknya? Anak-anak. Bapak-bapak juga. Bandel ya? Sebenarnya gini, kullu bani Adam khata'. Kaidahnya begitu Pak. Semua makhluk anak-anak Adam ini, manusia ini pasti berbuat salah, dan salahnya itu berulang. Makanya salah satu Asmaul Husna itu kan Allah ya Ghaffar, Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghaffar itu Allah itu memaafkan, berulang-ulang memaafkan. Ya, mengampuni ya, mengampuni. Kalau memaafkan al-afu. Nah, maksudnya apa? Kita maunya Allah itu ngikutin bagaimana Allah
punya sikap ya, Allah punya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita harus jadi ibadur Rahman, hamba yang punya banyak kasih sayang. Termasuk kalau menjadi ya ayah atau siapapun melihat orang bandel, ya kita harus punya kaidah untuk terus memberi kesempatan, memperbaiki. Ya misalkan ya kita ingetin 1-2 kali masih bandel, ya diingetin lagi. Memang begitu, berulang. Apalagi kalau sama anak, Pak, jangan hitung-hitungan. Kamu udah 3 kali diingetin, nggak apa-apa. 4 kali, 5 kali, 40 kali, terus saja, Pak. Jangan marah, jangan kesabarannya jangan habis. Nah, makanya harus kenal tadi. Oh, diri kita ada ruh, ada ilmu, oh ada fitrah, oh ada tabiat manusia yang begini. Jadi kalau kita paham, Pak, insya Allah mudah. Gitu. Jadi masalahnya ini kan nggak sinkron, Pak. Artinya kalau kita sama-sama, misalkan satu puasa, Iya. dan dengan pencerahan yang sama, itu bisa connect. Iya. Nah ini misalkan dari satu sisi ini arahnya ke sana, satu sisi ke sana, kan gitu kan nggak sinkron. Nggak sinkron. Contohnya gini aja nih, saya mungkin kalau saya ada pribadi saya ini, saya misal di bidang keteknikan, Iya. anak saya di bidang keguruan. Oh. Ya itu kan Nggak. nggak sinkron kan, artinya bagaimana kita menyikapi itu? Iya, artinya kita harus terima, Pak, bahwa kita sepakat untuk berbeda dan saling menerima perbedaan. Selama tidak, kalau kata guru saya, selama tidak bermaksiat aja, kita harus terima. Di keluarga itu nggak ada yang serius kecuali tentang ketauhidan dan kemaksiatan. Semua itu bisa dikompromikan, Pak. Ya, keluarga kita apalagi, mau sama kawan aja bisa gitu kan. Nah gitu ya. Jadi kalau anak kita keguruan, kita teknik, ya emang beda cara berpikirnya. Satunya terstruktur, satunya lebih kuat sosialnya gitu. Memang beda. Dia harus terima. Terus akhirnya kita bisa cari jalan tengah gitu. Jangan dijadikan perbedaan itu kemudian jadi perselisihan. Ya, berbeda itu pasti, konflik itu pasti, bertengkar itu pilihan. Ya, jangan jadi bertengkar. Nah, karena pertengkaran itu tujuan iblis, Pak. Tapi kalau tujuan Allah dalam rumah tangga adalah penerimaan, ridho, dan saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya para ibu. Insyaallah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.